sini kami akan memberikan penjelasan materi tentang sistem panca indera. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah anatomi manusia dengan dosen pengampu Ibu Aris Prasetyaningsih, SST Amkep. Kami dari kelompok 12 yang beranggota. Perkenalkan, nama saya Nelis Quratul Ain dengan NIM SB25025. Dan perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia Puput Putih Purnama dengan NIM 25018. Dan saya Juliani Karisma Dwindari SB25019. Saksikan videonya teman-teman. Sistem panca indera. Organ akhir khusus untuk menerima rangsangan tertentu diperantari oleh sistem saraf atau sensory impression. Rangsangan berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Muncul sensasi seperti rasa lapar, haus, sakit, panas, dingin, bising, dan lain-lain. Organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan luar atau dari badan sendiri, kemudian menjadi impuls, serta serabut saraf, kemudian yang terakhir ke sistem saraf pusat atau SSP. Sistem panca indera ada 5, ada perasa, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan juga peraba. Yang pertama ada anatomi indera perasa atau pengecap. Berpusat di lidah yang memiliki tonjolan bernama papila. Di dalam papila terdapat kuncup pengecap berisi sel-sel pengecap dan ujung saraf yang mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Mengirim sinyal ke otak, lalu otak menginterpretasikannya menjadi sensasi rasa yang kita kenali. Struktur utama indera pengecap. Yang pertama ada lidah. Organ berotot yang menjadi tempat indera perasa berfungsi utama untuk mengecap, membantu mengunyah, dan membentuk kata. Kemudian yang kedua ada papila. Bintil-bintil kecil di permukaan lidah. Ada beberapa jenis papila seperti fungiformis, circumvallata, foliat, dan filiformis yang mengandung kuncup pengecap. Yang ketiga, kuncup pengecap atau taste buds. Struktur mikroskop. Yang ketiga ada kuncup pengecap atau taste buds. Struktur mikroskopis di dalam papila berisi sel-sel reseptor rasa. Yang keempat, sel pengecap atau taste cells. Sel-sel di dalam kuncup pengecap yang mendeteksi molekul rasa dari makanan. Yang kelima, ujung saraf atau nerve endings. Saraf-saraf yang terhubung dengan sel pengecap meneruskan sinyal rasa ke otak. Mekanismenya, makanan atau minuman masuk ke mulut dan larut dalam air liur. Yang kedua, zat rasa menempel pada sel-sel pengecap di kuncup pengecap. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama, makanan atau minuman masuk ke mulut dan larut dalam air liur. Yang kedua, zat rasa menempel pada sel pengecap di kuncup pengecap. Yang ketiga, sel pengecap menghasilkan sinyal listrik. Yang keempat, sinyal dikirim melalui saraf pengecap ke otak. Yang kelima, otak memproses sinyal tersebut dan mengidentifikasinya menjadi rasa tertentu, seperti manis, asam, asin, pahit, dan gurih. Meskipun ada peta lidah yang populer, sebenarnya semua bagian lidah bisa merasakan semua rasa dasar, namun beberapa area mungkin lebih sensitif. Rasa pedas bukan rasa melainkan sensasi nyeri atau iritasi karena rangsangan panas atau kimia, bukan karena reseptor rasa khusus. Yang kedua, ada anatomi panca indera penciuman, melibatkan reseptor olfaktori di atap rongga hidung yang mendeteksi molekul bau di udara saat masuk melalui lubang hidung, melewati bulu hidung dan lendir. Kemudian sinyal dikirim lewat saraf olfaktori ke bulbus olfaktorius dan akhirnya ke otak untuk diproses, memungkinkan kita mencium bau. Bagian-bagian utama hidung yang pertama. Bagian-bagian utama hidung yang pertama lubang hidung.
pintu masuk udara yang membawa molekul bau. Yang kedua, rongga hidung. Ada bulu hidung atau Vibrissae menyaring debu dan partikel besar. Kemudian membran mukosa dan silia, yaitu melembabkan udara dan menangkap partikel kecil, mendorongnya ke belakang atau keluar. Yang ketiga, area olfaktori, yaitu terletak di bagian atas rongga hidung, mengandung reseptor penciuman. Kemudian yang bagian hidung yang ketiga, epitel olfaktori, yaitu lapisan di atap rongga hidung yang berisi neuron reseptor penciuman, yaitu sel-sel saraf khusus dengan silia yang mendeteksi molekul bau atau odoran. Kemudian sel penyangga mendukung neuron reseptor. Ada kelenjar Bowman menghasilkan lendir untuk melarutkan molekul bau. Kemudian bagian hidung yang keempat, laminan cribriformis, yaitu bagian dari laminan cribriformis, yaitu bagian dari tulang etmoid yang berlubang, tempat saraf olfaktori melewati untuk ke otak. Yang kelima, bulbus olfaktorius, struktur di otak yang menerima sinyal dari saraf olfaktori dan mengirimkannya ke korteks otak. Kemudian yang keenam, saraf olfaktori, yaitu saraf kranial pertama yang membawa impuls bau dari reseptor ke otak. Kemudian untuk mekanismenya sendiri, yang pertama, udara mengandung molekul bau masuk ke hidung. Kemudian yang kedua, molekul bau larut ke dalam lendir dan berikatan dengan reseptor di epitel olfaktori. Kemudian yang ketiga, reseptor menghasilkan sinyal saraf. Yang keempat, sinyal dikirim melalui lamina cribriformis ke bulbus olfaktorius. Kemudian yang kelima, otak menginterpretasikan sinyal tersebut sebagai bau tertentu. Kemudian yang ketiga ada panca indera penglihatan atau mata. Terdiri dari struktur luar pelindung, ada kelopak mata, bulu mata, dan alis. Untuk bagian dalam bola mata ada kornea, yaitu sebagai penerima cahaya, kemudian iris dan pupil sebagai pengatur cahaya, ada lensa sebagai pemfokus bayangan, badan vitreus dan retina sebagai penerima gambar dengan sel batang dan kerucut, yang kemudian mengirimkan sinyal ke saraf optik menuju otak untuk diproses menjadi penglihatan. Struktur pelindung mata, yang pertama ada kelopak mata dan bulu mata, melindungi mata dari debu dan benda asing. Kemudian yang kedua, alis mata, menahan keringat agar tidak menetes ke mata. Yang ketiga, air mata, atau bisa disebut aparatus lacrimalis, yaitu membersihkan dan membasahi mata. Struktur bola mata, terdapat kornea sebagai jaringan bening terluar yang meneruskan cahaya. Kemudian sklera, bagian putih mata yang keras melindungi bola mata. Kemudian iris atau selaput pelangi, bagian berwarna yang ototnya mengontrol ukuran pupil. Setelah itu ada pupil atau anak mata, celah di tengah iris tempat cahaya masuk, ukurannya diatur oleh iris. Lensa mata, jaringan transparan lentur di belakang iris yang memfokuskan cahaya ke retina atau disebut akomodasi. Koroid, lapisan tengah dengan pembuluh darah untuk nutrisi. Ada badan siliaris sebagai mengontrol bentuk lensa. Penerima dan pengirim sinyal, ada yang pertama dari retina atau selaput jala, lapisan paling dalam yang peka cahaya menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi impuls listrik melalui sel batang dan sel kerucut. Sel batang untuk penglihatan redup, sel kerucut untuk warna dan detail. Kemudian yang kedua ada saraf optik, yaitu mengirimkan impuls visual dari retina ke otak.
Untuk mekanismenya sendiri, cahaya masuk melalui kornea, diatur pupil dan difokuskan ke lensa. Bayangan jatuh di retina, retina mengubahnya menjadi impuls listrik, kemudian sinyal dikirim lewat saraf optik ke otak. Dan yang terakhir, otak memproses dan menerjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Yang keempat, ada sistem panca indera pendengaran atau telinga. Untuk telinga sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk kejelasannya sendiri, anatomi telinga luar terdapat daun telinga, mengumpulkan gelombang suara, liang telinga, saluran yang mengantar suara ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Ada gendang telinga bergetar saat terkena suara, tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran dari gendang telinga, landasan meneruskan getaran dari martil, sanggurdi meneruskan getaran ke telinga dalam. Liang telinga, saluran yang mengantar suara ke gendang telinga. Dan yang ketiga, telinga dalam. Koklea berbentuk rumah siput berisi rambut-rambut halus yang mengubah getaran suara menjadi impuls listrik. Vestibulum berperan dalam keseimbangan. 3 saluran setengah lingkaran berperan dalam keseimbangan dan gerakan tubuh. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama ada gelombang suara masuk telinga luar dan menggetarkan gendang telinga. Yang kedua, getaran diteruskan dan diperkuat oleh oksikel di telinga tengah. Yang ketiga, getaran mencapai koklea diubah menjadi sinyal saraf. Yang keempat, saraf pendengaran mengirimkan sinyal ini ke otak untuk diterpresentasikan sebagai suara. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sistem indera peraba. Sistem indera peraba adalah kulit organ terbesar yang berfungsi menerima rangsangan, sentuhan, tekanan, suhu seperti panas atau dingin, dan nyeri melalui berbagai reseptor sensorik seperti korpuskel Meissner atau sentuhan ringan. Pacini atau tekanan dalam, Ruffini atau panas, Krauke atau dingin, dan ujung saraf bebas atau nyeri suhu. Sistem ini bekerja sama dengan saraf untuk mengirimkan informasi ke otak, memungkinkan kita merasakan dunia fisik, melindungi tubuh, dan mengatur suhu. Struktur utama kulit, yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar. Yang kedua dermis, lapisan tengah sebenarnya yang berisi reseptor, kelenjar keringat, dan pembuluh darah. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutis, lapisan lemak di bawah dermis. Jenis-jenis reseptor peraba. Yang pertama, mekanoreseptor, sensitif terhadap sentuhan dan tekanan. Yang kedua, termoreseptor, yaitu sensitif terhadap suhu. Yang ketiga, nosisensor, yaitu sensitif terhadap nyeri. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama, stimulasi, yaitu reseptor di kulit mendeteksi rangsangan dari luar, misalnya sentuhan dan panas. Yang kedua, impuls saraf, yaitu reseptor mengubah rangsangan menjadi impuls saraf atau sinyal listrik. Yang ketiga, transmisi. Saraf sensorik membawa impuls ke sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang dan otak. Yang keempat, interpretasi, yaitu otak mengelola dan menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi tertentu. Misalnya, ini halus dan ini panas. Fungsi lain kulit, yang pertama, perlindungan, melindungi organ dalam dari cedera dan patogen. Yang kedua, sebagai pengaturan suhu, mengeluarkan keringat dan mengatur aliran darah. Yang ketiga, produksi vitamin D, membutuhkan sinar matahari. Yang keempat, ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat seperti air dan garam.